SS2 bab 27, Badut. Mendengar penjelasan Xavier tadi cukup membuat Zira merasa amat sangat emosi. Dia mengangkat lengan tangan, menatap jam yang melingkar di sana. Waktu istirahat masih cukup lama dan dia nggak mau kalau berdiam di kelas apalagi anteng nangis-nangis kayak cewek-cewek pada umumnya yang lagi patah hati. CKK, itu bukan dirinya. Keluar dari gedung sekolahan dan masuk ke warung makan yang ada di luar sekolah. Beberapa anak yang ada di dalam warung langsung menatap ke Zira dengan tatapan terkejut. Ditambah Zira yang termasuk murid baru dan berasal dari sekolahan musuh. "Wih, ada angin apaan?" Guntur si cowok teman sekelas Xavier menyapa. Zira langsung melirik tajam, tapi tak membalas. Dia mengambil sebatang rokok dan segelas es jeruk. Santai menyelipkan rokok itu ke telinga dan melangkah menuju ke meja yang ada di sebelah meja Guntur. "Wah, makan tembakau juga?" Ardi, salah satu cowok yang pernah masuk rumah sakit karena ulah Zira, berkomentar dengan heboh. Zira mendongak, menatap beberapa lelaki yang statusnya adalah kakak kelasnya. Dia nggak tahu siapa namanya dan nggak tahu mereka ini dari kelas yang mana. Yang jelas, Zira nggak pernah peduli dengan orang yang tidak begitu penting untuknya. Tak menghiraukan celotehan mereka yang sudah pasti lagi ngomongin dirinya. Santai dia mengangkat gelas dan memasukkan sedotan ke mulut. Lalu menyesap minuman dingin itu sedikit. "Xavier kayaknya katarak. Makanya mau pacaran sama dia," celetuk salah satu cowok yang duduk di samping Ardi. Guntur terkekeh, melirik Zira penuh dendam. "Apanya yang menarik coba? Cantik doang tapi berandalan. Cih. Biur. Brak. Bajingan!" Umpat Guntur yang mukanya sudah basah. Beberapa anak lain beranjak berdiri sampai kursi yang mereka duduki bergeser kasar gara-gara Zira yang menggayur Guntur dengan es jeruk. Zira langsung melangkah maju, mencekal baju seragam Guntur yang sedikit basah dengan tatapan nyalang. "Lo ketagihan berantem sama gue, Han?" Tantang Zira dengan mode emosinya. Takut sama cewek gara-gara pernah upnama karena kaki patah? Itu mempermalukan diri. Guntur balas memelototi Zira dengan tangan yang kasar melepaskan cekalan tangan Zira di dadanya. Telunjuknya menuding tepat di wajah Zira sampai membuat kepala Zira jadi terdorong karena ditonyor kasar. "Jangan kira karena lu cewek gue jadi ngalah, teriak Guntur. Dengan gerakan cepat Zira menyambar gelas yang entah milik siapa. Kembali dia menggayur minuman es susu yang masih separuh itu ke Guntur. "Anjing!" teriak Guntur tak terima. Tak peduli dengan wajah dan bajunya yang basah kuyup, Guntur mengangkat kepalan tangan dan mengarahkan ke wajah Zira. Kepalan yang hampir mendarat di wajah Zira itu ditangkap oleh telapak tangan Xavier. Zira yang sudah memejamkan mata dan bersiap menerima tunjukan jadi mendongak dengan mata melebar. Sementara Guntur menggeram tertahan dengan urat leher yang kentara. Kasar Xavier mengibaskan tangan Guntur dan langsung mencekal tangan Zira. Dia menyeret gadisnya untuk keluar dari warung setelah meletakkan selembar uang untuk membayar yang Zira ambil tadi. Melangkah masuk ke gedung sekolahan melewati gerbang samping sekolah. Xavier melepaskan cekalan tangannya tepat di belakang gedung laboratorium yang cukup sepi. Dia menatap Zira yang melengos tak mau menatap padanya. Tangannya langsung bertumpu ke tembok saat Zira akan beranjak pergi dari hadapan. "Ngapain sih?" ujar Zira ketus, melirik Xavier penuh kesal. Xavier diam menatap wajah ngambek pacarnya. Siapa duga sih? Wajah cantik yang begitu imut dengan tubuh kecil dan menggemaskan begini ternyata cukup mampu membuat keributan di berbagai tempat. Zira mendengus kasar dan menatap tajam penuh kekecewaan ke Xavier. "Aku kecewa sama kamu." Akunya karena sampai menit berlalu pun Xavier tetap diam. Jangkun Xavier yang menonjol terlihat bergerak dengan terus menatap Zira. Bibir manisnya terbuka, akan mengatakan sesuatu, tapi tak tahu mau bicara apa. Jadilah hanya angin panjang yang keluar dari sana. "Aku nggak nyuruh kamu ngelawan orang tua. Karena aku pun nggak pernah ngelawan Dedi sama momiku."
Tapi membujuk mereka nggak salah kok. Ziri berdecak dengan mengalihkan tatapan. Dahlah, udahi aja semuanya. Zi? Seru Xavier, mencekal lengan tangan Zire yang hampir melangkah pergi. Zire menunduk menatap tangan lebar Xavier yang ada di pergelangan tangannya. Perlahan dia mendongak membalas tatapan Xavier. Berjuang sendirian itu sama kayak jalan pakai satu kaki. Sakit sendirian, lelah sendirian. Ucapnya dengan kedua mata yang berkaca-kaca. Zire melepaskan tangannya dari cekalan Xavier. Tak bicara apa-apa lagi, dia melangkah pergi meninggalkan Xavier yang mematung. Tangan Xavier mengepal kencang. Dia bukan menyerah dan melepaskan. Tapi dia tak mau membuat Zire jadi terkekang dengan hubungan yang akan mereka mulai dengan jarak jauh nanti. Kenyataannya rasa suka dan kagumnya ke Zire tumbuh sejak dia masih duduk di bangku kelas 6 tahun itu. Tapi, aku mencintaimu dengan caraku. Maaf. Ucapnya lirih dari dalam hatinya sana. Teng, teng, teng. Bel tanda jika waktu istirahat habis telah dibunyikan. Beberapa anak-anak mulai berbondong untuk memasuki kelas masing-masing. Tapi tidak dengan Zire yang masih diam di dalam toilet. Dia duduk di kloset dengan hati yang terasa patah, penuh kecewa. Wajah Xavier saat berbicara tadi terasa berputar di kepala. Kalimat per kalimat jika dia akan pergi meninggalkannya juga tak bisa hilang dari ingatan. Apalagi tentang rencana pertunangan yang ternyata hanya rencana saja. Ziri memejamkan kedua mata dengan sentaan nafas kasar yang keluar dari mulut. Apa pentingnya tunangan sih? Yang penting tetap bisa komunikasi walau memang jarak kita jauh. Lagian dia cuma di Singapura, gue bisa pergi ke sana kalau pas libur sekolah. Gumamnya dalam hati. Menit berlalu, setelah merasa hati dan pikiran sedikit tenang Ziri beranjak berdiri dan membuka pintu toilet. Dia mencuci muka lebih dulu di wastafel dan melangkah keluar. Mau jalan ke kelas, tapi urung saat melihat Mika yang masuk ke UKS. Memilih mengikuti Mika ke UKS dan langsung nyelonong ke ranjang dan menidurkan diri. Melihat tubuh Zira sekilas, Mika membuka gorden cepat. Hah? Lo ngapain? Tanya Mika yang mengusap-usap perut pakai minyak oles. Lagi upacara bendera. Jawab Ziri ngasal dan itu membuat Mika berdecak. Udah tahu gue tiduran, pakai ditanya. Bibir Mika mencibir dan memilih kembali menutup gordennya. Dia menidurkan diri dengan sedikit menyandar ke tembok. Mengambil handphone dari saku baju dan mengusap-usap layarnya. Nggak peduli sama urusan Zira. Yang penting dia nggak terganggu. Ih, cute banget. Zire menoleh ke samping, di mana Mika ada di ranjang sampingnya situ. Gumaman lirih penuh pujian itu membuat Zire jadi menyibakkan gorden yang menghalangi ranjangnya dan Mika. Lo nonton bokep? Tanya Zira, kepo dan langsung merebut handphone Mika. Hah? Lo? Rasanya sudah mau mengumpat, tapi urung saat melihat Zira yang tertawa menatap layar HP-nya. Lo ngefans sama Omerga? Tanya Zira, menunjukkan layar handphone Mika yang menampilkan video Erga sedang main film. Mika mengambil HP-nya dengan wajah kesal. Karga ganteng. Kalau jadi pemeran utama filmnya dapat banget. Dia tertawa kecil dengan kembali menatap handphone. Malam minggu besok ada acara nobar di Mall X. Gue udah persiapan buat ikutan dan dapat kursi paling dekat sama Kak Arga. Behaha? Ziri membuang muka dan berusaha untuk tak tertawa kencang. Astaga, pakai ngikut acara kayak gitu cuma buat lihat Omerga. Mika melirik kesal. Lo ngapain sih? Gak suka ya gak apa-apa. Yang ngefans sama Kak Arga itu gue. Lo mah terserah. Zire berganti posisi, tidur miring menghadap ke Mika. Gue hari Sabtu yang kemarinnya habis dibeliin helm sama Omerga. Kedua mata Mika melebar mendengar cerita Zira. Ngarang! Zire mencibirkan bibir.
Gak percaya dia, gumamnya. Zira mengambil handphone dari saku baju dan mengusap-usap layarnya. Dia menunjukkan fotonya yang dirangkul Erga. Ini Om Erga. Dia sering main ke rumah gue. Kedua mata Mika melebar dengan mulut yang mengagam melihat foto Erga ada di layar handphone Zira. Kok lu bisa deket gitu sama Kak Arga? Itu Kak Arga gue. Jeritnya gregetan. Zira jadi tertawa ngakak melihat tingkah Mika yang jadi lucu. Bahkan Mika langsung beranjak dari duduk dan ikut naik di ranjang yang Zira tiduri. Merebut ponsel Zira dan mencari foto Erga yang lain. Pulang sekolah. Nggak kayak biasanya yang selalu nungguin Xavier dulu atau nyamperin ke kelas Xavier hanya untuk sekedar keluar dari gedung sekolahan barengan. Zira langsung putar gas setelah mengambil tasnya di kelas. Laju motornya melambat saat sudah sampai di depan sekolahan Sri Kandi. Lalu di depan gerbang sana motor Nathan dan Michael keluar dan melaju pelan ke arahnya. Bolos lu? Tanya Nathan. Santai Zira menganggukkan kepala. Makan es krim, yuk. Ajaknya dan langsung memutar gas. Tak ada pilihan selain mengikuti motor Zira. Motor keduanya membuntuti kemana saja Zira melaju. Dan sekarang di sini, di minimarket yang tak jauh dari Buana ketiganya duduk di kursi pinggir jalan yang terbuat dari semen. Tumbenan ya ada badut. Gumam Michael sembari menatap ke arah lampu merah yang agak jauh di depan sana. Zira dan Nathan mengikuti tatapan Michael. Biasanya yang Silverman gitu ya. Sekarang ganti badut. Nathan menimpali sebelum memasukkan sesendok es krim ke mulutnya. Zira tak ikut menanggapi pembicaraan dua saudaranya ini. Dia anteng makan es krim untuk memperbaiki moodnya. Melihat jika badut bentuk kudanil itu melangkah ke arahnya, Zira beranjak berdiri. Langsung nyamperin badut dan mencekal bagian tangannya. Joget dong! Pinta Zira. Si badut menatap Zira sebentar. Detik kemudian dia menggelengkan kepala dan melangkah pergi begitu saja. Zira mendengus melihat kudanil itu meninggalkannya tanpa perasaan. Hingga dia menjatuhkan air mata. Telunjuknya menuding sembari penuh kecewa. Badut! Teriak Nathan. Dia meletakkan cup es krim dan berlari mengejar si badut. Michael melakukan hal yang sama, ikut lari mengejar badut dan menarik badut itu ke arah Zira. Kita bayar, elah! Kata Michael sambil memukul kepala kudanil itu. Buruan, joget! Suruh Nathan. Si kudanil mengangkat kedua tangan ke atas. Tanda kalau dia nggak tahu mau joget apa. Ya asal gil-geol kan bisa. Badut masa bingung. Michael menggoyangkan pantatnya. Nathan mengeluarkan dompet dari saku celananya, menarik uang warna merah di sana dan menunjukkan uang itu ke badutnya. Si badut menyelakan tangan di depan dengan kepala yang menggeleng. Santai dia balik badan hendak melangkah pergi. Wah, badutnya ngajak ribut. Keluh Michael menarik bagian belakang baju badut itu. Dengan santai si badut menunjukkan 5 jari, lalu kepalanya mengangguk. Memberi penawaran. Zira jadi gregetan sendiri. Dia menyeret badut itu dan menyuruhnya untuk duduk di kursi semen. Zira menarik kepala kudanilnya hingga kepala seorang lelaki dewasa terlihat mendengus kesal. Pekik Zira dengan menuding si badut. CKK, yang malam itu, kan? Lo komplotannya Bang Kadir. Si lelaki melengos, menghindari tatapan Zira. Au! Jeritnya saat kakinya ditendang Zira. Pantesan suruh joget nggak mau. Lo dendam sama gue, Om? Si lelaki itu tak membalas, hanya
memutar bola mata, terlihat kesal ke Zira. "Lo kenal, Zi?" tanya Nathan, yang nggak tahu apa-apa. Zira mengangguk. "Pernah adu joto sama gue?" Dia melemparkan kepala kuda Nil yang berhasil dia copot tadi. Gelagapan si Om menangkap yang Zira lemparkan. "Jadi badut lebih baik daripada lo manfaatin hidup anak yatim piatu?" Ngomongnya, menepuk bahu si badut dan mengajak Mikkel serta Nathan untuk pergi. Matahari belum ngumpet dan Zira masih belum ada niatan untuk pulang ke rumah. Dia, Mikkel dan Nathan ada di sini, dibuana lihatin anak-anak pada nyoba motor rakitan dari bengkel Bang Dewa yang sampai saat ini masih berjaya. Ya walau pemilik bengkel udah turun tahta dan menyerahkan ke anaknya si Bang Wisnu. Fellows!" panggil Zira dengan berteriak. Dia tersenyum sembari menepuk kepala motornya ketika Fellows menatap ke arahnya. Zira melangkah ke arah Bang Wisnu yang masih benerin motor. "Bisa dipakai buat balapan kan, Bang?" Bang Wisnu menunjuk motor Satria warna putih. "Yang satu ada di bengkel. Suruh ambil itu si Rio," perintah Bang Wisnu. Zira menaikkan satu alis ke Fellows. "Gak usah pakai taruhan, karena gue tahu lo miskin." Fellows mengalihkan wajah dengan mengumpat yang tak terlalu jelas. "Kalau lo tahu gue miskin, gimana kalau gini aja?" Kembali satu alis Zira terangkat menunggu ide taruhan dari Fellows. "Kalau sampai lo kalah, lo kacung gue di sekolahan," kata Fellows. "Nah, sep tuh." Di belakang sana badai tersenyum lebar. Zira terkekeh. "Jadi kalau lo kalah, lo yang jadi kacung gue?" tanya Zira. "Zi?" seru Mikkel, menarik lengan tangan Zira. Dia tak menyetujui taruhan yang seperti ini. Ini taruhan yang tujuannya ke pembulian kan? Nathan menggelengkan kepala sembari menatap tajam ke Zira. Dia juga tidak menyetujuinya. "Oke, gue setuju." Putus Zira yang langsung mendapatkan sorakan dari beberapa anak. Tak lama Bumi beserta Rio datang membawa motor Satria warna biru yang tentu sudah dirakit sedemikian rupa untuk balapan di area sini. Bumi turun dari motor Satria yang dia bawa sembari menatap penuh arti ke Fellows. "Nih, punya lo!" teriak Bumi ke Zira. Nathan mencekal lengan Zira. "Gue tahu lo lagi emosi, tapi untuk sekarang, jangan lakuin ini," larangnya. Mikkel menganggukkan kepala saat Zira menatapnya. Zira diam sebentar lalu menepuk lengan Nathan dan Mikkel bergantian. "Santai, pasti gue menang." Ngomongnya cukup meyakinkan dan langsung melangkah ke arah motor. Nathan menatap tak tenang. "Feeling gue gak enak, anjir." Ngomongnya. S2 bab 28. S2 bab 28, guling-guling. Mikkel memakaikan helm di kepala Zira. Dengan wajah ragu dia membiarkan Zira melangkah mendekati motor Satria warna biru yang ada di sebelah motor putih. Sementara Fellows sudah nangkring di motor putih dengan tangan yang berkali-kali memutar gasnya. Dia melirik Zira yang sudah pakai celana panjang dan pengaman yang lengkap. Beranjak dari motornya dan langsung menaiki motor biru yang hampir Zira naiki. "Lo pakai yang putih sono," suruhnya santai tanpa menatap Zira. Zira menarik lengan Fellows dengan kedua mata yang terlihat akan protes. Tapi Fellows tak memedulikan itu. Dia memejamkan mata dengan tangan yang langsung memutar gas kencang. Ini motornya masih pakai penyangga, jadi masih bisa dikendalikan. Tak pedulikan itu, Zira melangkah mendekati motor putih dan menaikinya. Bumi mengepalkan tangan,
tatapannya tak beralih dari Veloz yang sama sekali tak mau menatap padanya. Sampai di jalanan depan sana, Rio mulai berdiri membawa bendera bermotif kotak warna hitam putih. Mengangkat benderanya, menghitung mundur lalu sorakan serta tepuk tangan memenuhi pendengaran disertai dua motor rakitan itu melesat cepat meninggalkan area start. Laju kedua motor itu masih sejajar, hingga di belokan tajam Zira tak bisa lagi mensejajari laju Veloz yang tetap cepat tanpa melambat sedikit pun. Bahkan dia yang seharusnya jalan belok, tetap lurus menerjang tengah-tengah skat ban mobil yang menjadi pembatas area. Zira berhenti, mengamati Veloz yang terlihat tak bisa mengendalikan motor. Cepat dia memutar motor dan mengejar motor biru yang sudah lebih jauh. Dengan sekuat tenaga dan kecepatan yang full akhirnya dia bisa kembali mensejajari laju Veloz. "Berhenti! Anjir!" teriak Zira di balik helm full face-nya. Veloz menoleh sebentar. "Remnya blong!" Tatapan Zira terfokus pada tiang listrik yang tepat ada di depan sana. Dia menoleh menatap Veloz yang tetap memegang kedua stang motor dan lihat depan sana. Brak! Srit! Duar! Dua motor itu menabrak pembatas jalan dan menghantam tiang listrik yang berdiri tegak sejak puluhan tahun lalu. "Zedea! Veloz!" Semua yang melihat kejadian itu berteriak kencang. Mikkel, Nathan, Badai, Manuel dan Bumi yang ada di area start langsung mengambil motor dan melaju cepat nyamperin Zira yang jatuh bersama dengan Veloz. Zira melirik dua motor yang meledak di tempat yang tak terlalu jauh darinya. Lalu menoleh, menatap Veloz yang tergeletak di sebelahnya, sedikit jauh. Dia berusaha untuk bangun, merangkak mendekati Veloz dan menarik lengannya. "Zira!" seru Mikkel. Dia langsung turun dari boncengan dan jongkok menarik bahu Zira, menyandarkan punggung saudaranya ke tubuhnya. Sementara Nathan membuka helm Zira. "Lo baik-baik aja, kan?" tanyanya, memerhatikan Zira yang terbatuk. Zira menganggukkan kepala dengan sedikit meringis. Tadi punggungnya terbentur aspal, jadi terasa agak nyeri. "Astaga, takut banget gue!" keluh Mikkel, langsung memeluk tubuh Zira dan mengecup sisi kepala saudaranya. Nathan menepuk lengan Zira dengan wajah yang sudah terlihat lebih lega. "Mulai sekarang berhenti balapan. Gue nggak izinin." "Gue juga. Lo bukan lagi saudara gue kalau sampai lo bahayain nyawa lo lagi." ancam Mikkel, melirik wajah Zira yang malah terkekeh. Zira langsung menarik leher Nathan memeluknya. Lalu mencium pipi Mikkel. "Kalian berdua terbaik." Di sisi kiri sana, di tempat yang tentu sama dan tidak terlalu jauh Badai mulai membuka helm yang dipakai Veloz. Sangat beruntung karena keduanya memakai pengaman yang lengkap jadi kepala tidak cedera. "Vel, lo baik-baik saja, kan?" Bumi menepuk pipi Veloz pelan. Manuel mengguncang kaki Veloz. "Vel, bangun, woi!" ngomongnya, menatap khawatir. "Vel, jangan nakutin, anjing!" Kali ini Badai yang menepuk lengan tangan Veloz. Bibir Veloz sedikit terbuka, helaan nafas terlihat keluar dari bibir itu. Tangannya mencengkram kain jaket yang Badai pakai. Bumi langsung memeluk Veloz dengan sentaan nafas penuh kelegaan. Wajahnya yang panas karena takut itu berubah menghangat dengan senyum serta air mata yang keluar mengaliri pipi. "Gue udah takut banget, anjing!" lirihnya dengan memeluk Veloz. Pukul 7.00 PM. 3 motor gede itu memasuki gerbang tinggi rumah tinggal Zira. Balapan sih udah usai sejak tadi. Tapi mereka pulangnya menunggu keadaan Zira stabil sampai bisa bawa motor sendiri. Udah disuruh sama Nathan untuk ninggal motor di bengkelnya Bang Wisnu. Tapi si Zira ngeyel karena nggak mau kena omel Dedi, katanya. "Kalian pulang aja," suruh Zira setelah membuka helm. Mikkel dan Nathan saling tatap, lalu memerhatikan Zira yang sudah tak sepucat beberapa jam tadi. "Abis diomelin sama Om Cakra dan Tante Leta,
jangan lupa video call. Pesan Nathan. Mikkel menganggukkan kepala. Gue tahu telinga lo agak kesumpel. Omelan sepanjang kabel listrik pun gak akan ada pengaruhnya. Tapi wajib video call sama kita? Dia menepuk lengan Zira. Zira menganggukkan kepala. Dia memerhatikan dua motor saudaranya bergerak keluar dari halaman. Begitu gerbang tinggi sana ditutup lagi oleh Pak Satpam, Zira baru turun sembari menenteng helm. Jalannya nggak kayak biasanya karena satu kakinya agak sakit. Abis balapan, terus ngegelinding? Langkah kaki Zira yang hampir masuk ke kamar itu terhenti saat mendengar suara muminya. Dia jadi menoleh dan menatap ke arah pintu kamar muminya yang terbuka. Di sana, Mami Leta berdiri dengan menyandarkan satu bahu di pintu. Zira nyengir, menunjukkan jika dia baik-baik saja. Cuma jatuh biasa, Mam. Akunya. Fatalnya dari balapan liar itu ke nyawa kamu, Zi. Ujar Leta sedikit meninggikan suara. Dia melangkah mendekati Zire dan melirik pada helm yang banyak tergores. Lalu pada kaki kanan Zire yang betisnya membiru. Kenapa nggak sekalian masuk ke kolam buaya aja sih? Itu sama kayak nantang nyawa kok. Kedua bahu Zira melemah dengan wajah yang menekuk, terlihat merasa bersalah. Kamu ini cewek lo, Zi. Mami sampai bingung buat nasehatin kamu. Gak kasihan sama Dad yang nyari duit buat kamu sampai jam segini belum pulang? Iya tahu, kamu bebas mau main apa aja, tapi kan gak harus bolos pelajaran juga. Mendengar itu Zira jadi mengangkat kepala. Kok Mami tahu? Batinnya sembari menatap wajah kesal muminya. Mau pindah sekolah lagi? Tanya Leta, terlihat menahan gregetan. Refleks kepala Ziri menggeleng dengan cepat. Dia mengangkat tangan dengan dua jari yang ada di sebelah kuping. Janji nggak bolos. Leta menyentak nafas yang terdengar berat sampai dadanya bergerak naik turun. Jangan sampai Mami sama Dedi masukin kamu ke pondok pesantren. Bibir Zira langsung mengerucut dengan kepala yang menggeleng. Janji, Mam? Janji aku nggak bikin ulah lagi. Dia memegang tangan Mami. Berkedip-kedip meminta dikasihani. Kesel sih sama Zira, tapi yang namanya anak, mau senakal apapun, tetap sayang. Mandi sana, makan dan langsung istirahat. Besok kita jalan pagi ke taman kota. Bibir Zira mengulas senyum lebar, dia berjinjit dan mengecup pipi Leta. Siap, Mami. Zira meringis, lalu menggigit bibir saat obat gel ia oleskan di punggung sebelah kiri yang membiru dan sedikit tergores. Dia memerhatikan lukanya melalui kaca besar yang menempel di lemari sana. Lalu kembali menutup salap dan memakai kaos oblongnya yang terlihat kebesaran. Duduk dengan hati-hati di tepi ranjang sembari selenjoran meluruskan kaki. Jatuh tadi memang gak luka parah sih, tapi seluruh badannya jadi sakit. Zira diam mengingat kejadian tadi sore. Gak ada cara lain selain melepaskan motor dan lompat. Memeluk tubuh Fellows lalu jatuh ke trotoar pinggir aspal sana dengan berguling-guling. Tatapan kedua mata bumi ketika menyerahkan motor itu jelas sekali jika memang ada yang gak beres. Dan Zira sudah mengetahui semua itu. Hanya saja dia mencoba melihat seberapa pengecutnya Fellows akan hal ini. Benar-benar gak menyangka kalau Fellows mengambil alih motor yang sudah disabotase oleh sahabat sendiri itu. Dirty. Ziri menatap handphone yang berdering di atas meja. Ada nama Xavier yang muncul di layar tipis sana. Dia mengambil handphone dan menggeser tombolnya. Kamu baik-baik saja kan? Tanyanya begitu wajah-wajahnya muncul di layar. Kening Zira berlipat mendengar dan melihat kekhawatiran Xavier. Kenapa? Tanyanya, malah bingung. Stop bahayain diri, Zi. Aku nggak mau kamu kenapa-napa. Ngomongnya, menatap wajah Zira serius. Dari mana dia tahu? Tanya Zira dalam hati. Aku baik-baik aja kok. Aku Zira. Dia tersenyum menunjukkan jika memang dia tidak apa-apa.
nggak terluka dan sehat. Lanjutnya, di sana Zengvier terlihat menyantak nafas. Ada kelegaan, tapi ada wajah yang terlihat ingin bicara begitu banyak. Makasih udah khawatirin aku. Aku capek, mau istirahat. Zengvier meneguk ludah mendengar kalimat ketus Zira padanya untuk yang pertama kali. Zira tak membalas, tapi tetap menatap wajah Zengvier yang memenuhi layar HP-nya. Kata ayah, kita bisa tunangan. Ngomongnya setelah beberapa saat terdiam. Pak, kupikir benar sih kata kamu yang tadi siang. Bibir Zengvier yang akan melanjutkan kalimat itu terkatup karena Zira menyahuti cepat. Keningnya berlipat mengingat obrolannya dengan Zira tadi di sekolahan. Jalannya aja dulu. Jangan dulu mikirin tunangan karena jalan kita di depan sana masih panjang. Kata Zira kemudian. Tadi kata kamu begitu, kan? Zengvier meneguk ludah dengan kesusahan. Bibir Zengvier terbuka, seperti ingin mengatakan sesuatu, tapi urung. Detik berlalu dia hanya menganggukkan kepala dengan senyum yang. Entah. Ya udah sih, aku mau istirahat. Ziri berkata dengan sedikit jutek. Zengvier mengangguk lagi. Tersenyum manis dengan tatapan sayu. Matt istirahat ya. Sampai jumpa besok. Haham. Ziri menjatuhkan ponsel ke pangkuan dengan sentaan kasar yang keluar dari mulut. Perlahan dia menjatuhkan punggung ke papan ranjang di belakangnya dengan kedua mata yang terpejam. Ada rasa patah di dalam hatinya sana, ada rasa kecewa karena sikap Zengvier yang tak segigih dirinya dalam mempertahankan keinginan. Tapi, ting! Sebuah notifikasi yang membuat Zira mengambil handphone dan mengusap layarnya. Kedua mata menyipit melihat ada DM IG yang masuk dari seseakun yang dia tahu siapa orangnya. Gak mati, kan? Sudut bibir Zira tertarik ke atas membaca DM dari Veloz. Dia menekan opsi balas, baru akan mengetik beberapa huruf, tapi ada panggilan video call yang masuk melalui Instagram. Asyu, kepencet! Umpat seseorang di seberang sana dan video itu langsung dimatikan. S2 bab 29, Veloz.